Baik, di tutorial selanjutnya kita akan bahas tentang tabel di Microsoft Word. Sebelum masuk ke praktek, saya terangkan dulu apa yang dimaksud dengan tabel. Jadi tabel ini dalam bahasa Inggris digunakan untuk memudahkan seseorang dalam membuat daftar atau list tertentu ya, serta memudahkan pula membaca dalam membaca datanya. Jadi intinya dengan tabel memudahkan orang untuk membaca data. Nah, tabel terdiri dari baris dan kolom atau disebutnya sel ya. Jadi pertemuan baris dan kolom itu namanya sel. Kemudian tabel di Microsoft Word bisa juga digunakan untuk perhitungan formula ya. Nanti kita akan bahas juga bagaimana tabel digunakan untuk menghitung data. Dan yang terakhirlah dalam membuat tabel di Microsoft Word bisa menggunakan cara widget atau manual. Oke, kita lihat di sini langkah membuat tabel ya. Jadi nanti di Microsoft Word-nya kita masuk ke menu Insert, nanti kita pilih Table. Nah, yang ini kita lakukan secara manual ya. Jadi menentukan jumlah kolom dan barisnya. Sedangkan yang di sini ini merupakan cara yang bijak seperti itu. Oke, kita langsung saja praktek bagaimana langkah membuat tabel. Kita buka Microsoft Word-nya. Oke. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk membuat tabel berkaitan dengan daftar hadir ya. Contoh misalnya masuk ke menu Insert, nah, saya pilih Table. Nah, di sini yang dimaksud dengan cara widget itu, nah di sini bisa kita lihat di sini. Jadi misalnya saya bikin 5 kolom 6 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 kolom, barisnya ke bawah 2, 3, 4, 5 ya. Hanya terbatas, kalau secara widget terbatas sampai ke 8 baris seperti ini gitu ya. Nah, disarankan sih lebih baik menggunakan cara yang manual ya. Kalau tabelnya lebih dari 10 baris. Contoh misalnya saya menggunakan sini, nah masuk ke sini insert table. Kolomnya misalnya saya bikin 5, number of rows-nya misalnya 20 ya. Nah, oke, kalau sudah oke. Nah, ini bentuk tabel seperti ini. Ya. Nah, nanti tabel ini bisa kita atur ya, lebar kolomnya dengan cara kursornya taruh di sini. Nah, nanti geser ke kiri. Oke, nah, misalnya ini kita kasih nama nomor. Dan di sini nama. Ini tarik juga ke sini. Nah, ini kalau ke bawah udah. Oke, taruhnya di sini. Nah, misalnya ini alamat. Nomor HP. Dan oke, ini datanya kita ketengahkan seperti ini. Oke, ya ini judul kolomnya ya. Nah, untuk judul kolomnya juga nanti bisa dikasih heading atau warna ya. Caranya kita blok di sini. Nah, di sini ada pewarnaan ya. Kita kasih warna, misalnya warna ini. Seperti ini, oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah sebenarnya ini bisa langsung mengisi data ya. Mengisi data, jadi penomorannya nanti bisa langsung diisi di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, ini pun nanti bisa kita isi. Oke, masuk ke materi selanjutnya. Nah, terkadang dalam pembuatan tabel kita ingin menambahkan baris pada tabel tersebut ya. Jadi tadi saya bikin 20 baris, ternyata mau menambah. Nah, langkahnya masuk ke menu insert, insert row below ya. Kita coba praktek. Jadi misalnya ini kan nambah ya. Nah, ini nambah. Kursornya taruh di sini, klik kanan.
pilih insert. Nah, di sini ada insert row above sama insert row below. Artinya kalau insert row below ini baris berada di bawahnya. Kita coba ya. Klik. Nah, ini langsung otomatis bertambah. Kita ulangi lagi, insert row below. Nah, ini satu-satu. Bagaimana caranya saya kalau misalnya mau menambah barisnya langsung 5. Nah, caranya mudah triknya. Kita blok dulu ini. Nah, saya 5 baris ya. Blok 1 2 3 4 5, oke. Klik kanan, insert row below. Nah, dia otomatis akan menambah 5 baris sesuai dengan yang kita blok. Oke, selanjutnya menambah kolom pada tabel yang sudah dibuat. Nah, sama seperti menambah baris, untuk menambah kolom juga caranya adalah dengan insert kolom right atau left. Jadi contoh misalnya saya mau menambahkan di sini ada satu kolom ya. Nah, misalnya setelah HP ini nanti ada satu kolom, saya taruh kursornya di sini. Klik kanan, insert. Nah, kolomnya misalnya setelah HP berarti the right ya. Saya pilih the right. Nah, berarti di sini akan menambah kolom baru ya. Gitu. Nah, kalau left berarti sebaliknya, dia akan menambah kolom ke sebelah kiri. Seperti itu. Seperti ini. Kanan insert kolom left. Nah, ini ya. Oke, itu untuk menambah kolom. Nah, terus kita juga bisa membuat tabel tanpa border ya, yang telah dibahas di materi sebelumnya. Jadi caranya adalah seperti ini. Jadi saya bikin lagi tabel di sini ya, tabel bantuan. Misalnya insert tabel, langsung pakai widget aja. Nah, seperti ini. Oke ya. Sini ini biasanya keperluannya untuk tanda tangan, misalnya kan mengetahui. Ini. Nah, ini biasa keperluannya untuk tanda tangan. Nah, nanti kita hilangkan ininya apa? Border tabelnya. Caranya ini blok seperti ini, nanti masuk ke menu home ya. Di home nanti di sini ada no border. Nah, ini. Ini caranya seperti ini. Jadi menghilangkan border tabel. Jadi tulisan ini berada di dalam tabel. Atau bisa juga menggunakan cara yang lain ya. Nah, cara yang lainnya klik kanan di sini, table properties. Nah, nanti pilih border and shading. Nah, nanti ini bisa dihilangkan non ya. Kalau cara ini menghilangkan satu persatu ya. Jadi nanti bisa kita custom bordernya. Kita pilih non. Oke, jadi outputnya sama saja seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengatur tinggi baris tabel ya. Untuk mengatur tinggi baris tabel sebenarnya caranya mudah. Nah, jadi misalnya ini yang akan kita atur tinggi baris. Caranya sih sebenarnya manualnya seperti ini. Nah, ini tarik, kursornya taruh di sini, tarik ke sini. Nah, ini kalau satu-satu nggak masalah. Tapi kalau misalnya banyak, misalnya ini mau kita rubah ya, yang 4 baris ini tingginya. Jadi caranya harus menggunakan table properties. Nanti masuk ke menu row. Nah, nanti di sini ada row height ya. Spesifik. Nah, di sini row height-nya kita isi. Berapa? Misalnya 4 cm. Kita lihat dulu. Jadi nanti tabelnya dia akan tinggi barisnya kelihatan seperti itu. Itu untuk mengatur tinggi baris. Tabel properties, masuk ke menu row, ini kita ganti aja jadi 2. Nah, seperti ini.
Oke, di tutorial selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana latihan membuat tabel seperti ini. Sementara untuk dasar-dasar pembuatan tabel saya cukupkan demikian. Ikuti tutorial dari Padepokan IT Course selanjutnya. Salam Padepokan IT Course.